Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, manusia semuanya, itu khata'un, dapat berbuat salah. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat. Pemirsa sekalian, orang yang normal itu ketika dia setelah melakukan perbuatan yang salah, keliru, jahat, maksiat, itu pasti hatinya nggak tenang. Orang normal pasti begitu. Setelah dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, dia nggak tenang. Sehingga orang yang dosanya besar, sungguh dia akan merasa selalu gelisah, resah, merasa dikejar-kejar salahnya dan dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bersalah seperti ini. Apa jalan keluarnya? Taubat. Taubat. Taubat ini berasal dari kata taba yatubu, kembali. Artinya kembali dari jalan yang keliru kepada jalan yang benar. Kembali dari jalan yang bengkok kepada jalan yang lurus. Kembali dari jalan yang batil kepada jalan yang hak. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini yang seperti apa? Paling tidak menyangkut 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah menyadari kesalahannya. Pemirsa sekalian, orang yang bertaubat itu harus diawali dengan dia menyadari kesalahan. Karena tidak mungkin bertaubat orang yang tidak merasa bersalah. Dia salah tapi tidak merasa bersalah. Ini tidak mungkin bisa bertaubat. Kemudian yang kedua adalah menyesali kesalahannya itu. Ketika ada orang sadar salahnya, dia paham bahwa dia salah, tapi dia tidak menyesal, tidak akan bisa taubat. Karena sesungguhnya hakikat taubat itu ada pada penyesalan ini. Sampai Rasul menyatakan, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Jangan dikira para koruptor itu tidak sadar kalau korupsi itu nggak baik. Jangan dikira kalau para pencuri, para pezina itu merasa bahwa jangan dikira dia nggak sadar itu jelek. Sadar sepenuhnya. Tapi kenapa tidak kemudian bertaubat? Karena tidak muncul penyesalan di dalam hati. Sadar, menyesal. Lalu yang ketiga adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah terjadi, sudah kita sesali, tidak ada kata lain kecuali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai Rasul mengatakan, la kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika selalu dihantam dengan istighfar. Wala shaghirata, dan tidak ada dosa kecil ma'al israr, apabila selalu diulang-ulang. Ya. Lalu yang keempat, jadi setelah sadar salahnya, menyesali kesalahannya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menutup dengan amal-amal yang baik. Menutupinya dengan amal-amal soleh. Sampai ada hadis, tadi baru saja saya baca, yang artinya, perumpamaan orang yang melakukan perbuatan salah, keliru, lalu dia
tutup dengan perbuatan baik, itu perumpamaannya menurut Rasulullah itu seperti orang yang dia itu terbelenggu oleh oleh tali, oleh rantai yang sangat kuat. Lalu ketika dia berbuat kebaikan, maka lepaslah talinya satu. Lalu berbuat baik lagi, lalu lepas lagi tali berikutnya. Berbuat baik lagi, lepas lagi tali berikutnya. Sampai dia benar-benar terbebas dari ikatan tali itu. Maka saudaraku, yang kita merasa punya banyak salah, jangan putus asa. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadari kesalahan kita, sesali kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah taala, janji tidak akan mengulangi, dan kita tutup dengan perbuatan yang baik-baik. Maka dosa kita, salah kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tampil sebagai sosok baru seperti orang yang belum pernah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, tidak usah putus asa. Semoga kita dimudahkan Allah menjadi orang yang pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.